Hello guys, welcome back to my YouTube. Masih nge-YouTube kok, meskipun jarang-jarang. Masih belum keluar dari YouTube kayak Skinny Indonesian 24. Iya. Oke, dan video kali ini aku mau ngobrolin tentang cerpen lagi. Yeay, selamat datang di cerpen, cerita pengalaman. Jadi tema yang udah aku umumin di Instastory, aku bilang kalau tema kali ini adalah tentang cerita pengalaman selingkuh konco-konco semuanya. Oleh karena itu hari ini aku akan bacain cerita-cerita selingkuh atau cerita tentang perselingkuhan kalian yang udah aku pilih. Ceritanya banyak dan keren-keren, tapi aku harus seleksi ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa cerita yang nggak kebaca. Atau mungkin bisa dibuat part 2. Gak tahu. Jadi langsung aja kita mulai cerpen kita kali ini. Tapi sebelumnya aku mau ngomongin juga untuk teman-teman supaya di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak penting, karena kita lagi menghadapi satu situasi yang juga kurang mengenakan ya di PPKM PPKM darurat ini juga gelombang kedua di pandemi ini. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah, jaga kesehatan jiwa, mental ya, jaga kesehatan fisik, badan, dan juga yang nggak kalah penting, jaga kesehatan kulit kita, terutama kulit muka. Soalnya kalau di rumah aja itu kan biasanya apa ya, kulit itu rentan, bisa kering, bisa nggak sehat gitu ya. Dan untungnya ngomong-ngomong tentang kulit, aku udah siapin satu produk terbaru dari Scarlett Whitening ini. Nah, ini dia produk face care terbarunya dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Whitening Serum. Tuh, coba lihat nih, kelihatan nggak? Nih, tuh. Ini udah aku pakai beberapa hari ya sejak awal PPKM darurat ini, dan ini mantep banget nih. Jadi fungsi dari Glow Whitening Serum ini adalah untuk ngebuat kulit kita ini jadi lebih cerah dan bekas jerawat memudar, dan tentunya lebih glowing dan lebih sehat. Jadi Glow Whitening Serum ini mengandung tranexamic acid yang fungsinya adalah untuk meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan juga meratakan warna kulit, guys. Ada niacinamide yang melembabkan kulit dan menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Geranium oil menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Ada juga allantoin, ini yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah, kandungan-kandungan itulah yang ngebuat kulit wajah kita itu jadi lebih glowing dan juga lebih cerah. Nah, tapi pemakaiannya itu juga bisa digabung sama pemakaian face care dari Scarlett Whitening yang lain. Contohnya kayak ini ya, Brightly Ever After Serum ini, dan juga Brightly Ever After creamnya, ataupun yang tipe ini, yang tipe lain kayak ini, kayak acne serum ini, dan juga acne creamnya itu juga bisa digabung semuanya. Jadi aman untuk dipakai supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, buat teman-teman yang mau order bisa langsung order aja. Harganya cuma 75.000 satu produk, karena semua produknya Scarlett Whitening itu kan 75.000 ya per produknya, dan sudah BPOM. Ordernya bisa langsung di line-nya Scarlett Whitening, yaitu @Scarlett_Whitening. Shopee-nya ada di Scarlett_Whitening, dan Shopee Mall-nya ada juga di Scarlett Whitening Official Shop. Dan terakhir bisa lewat WhatsApp juga, itu di nomornya ini ya. Tenang aja, semuanya akan aku taruh di link description di bawah. Oke, langsung aja kalau gitu kita bacain cerita pengalaman selingkuh yang pertama. Ini kita kasih yang pendek-pendek dulu ya. Namanya tentunya saya samarkan demi kebaikan bersama. Cerita pengalaman selingkuh pertama dengan judul Kesepian Membuatku Selingkuh. Saya pernah selingkuh kok, gara-gara saya LDR 1 tahun. Jadi saya kesepian gitu. Dan pada akhirnya, berjalannya waktu, saya ketahuan sama pacar saya. Sempet saya ngelak, nggak jujur. Nah, terus setelah beberapa lama, saya ingin sudahin perselingkuhan itu. Cowok yang selingkuh sama aku nggak mau. Nggak terima gitu, aku balik ke cowok aku. Dan pada akhirnya, saya mau nikah pun dia masih nggak terima gitu. Dan begonya, aku putusin cowok aku itu biar buat jalan sama selingkuhan aku. Dan pernah juga kepergok makan berdua sama selingkuhan aku. Ya udah, pada akhirnya saya putus, lalu awal-awal saya diteror sama mantan saya setelah nggak lama putus maksudnya ya. Akhirnya mantan saya begitu cepatnya dapat pacar baru lagi, lalu nikah dan sekarang punya anak. Ya kenapa Anda heran ya? Ya udah kan mantan kamu, karena kamu putusin mantannya terus kamu cari pacar, ya udah dong.
Sampai sekarang saya nyesel banget udah sia-siain yang sayang sama saya. Sampai sekarang nggak ada laki-laki yang saya srek lagi. Waduh, ini. Ada sih deket, tapi cuma buat karena kesepian waktu itu. Sekarang saya malah nggak respect sama cowok ini. Meski udah ML. Oke. Malah itu cowok yang saya mau tinggalin nangis-nangis. Ya udah, jadi dia anggap saya lebih. Saya biasa aja. Ya pokoknya gitulah ya. Oh iya, yang selingkuhan saya itu udah lost contact juga, tapi udah nikah juga. Sekian cerita perselingkuhan saya, semoga ngerti ya kok cerita saya. Jujur sih agak bingung, cuman intinya kesepian membuatmu selingkuh. Oke. Baik. Ya itulah kadang-kadang yang membuat orang selingkuh karena kesepian. Lanjut. Pacaran 8 tahun sama first love diselingkuhin. Ini yang ngasih judulnya dia sendiri. Bukan clickbait tapi beneran kok. Nggak usah disebutin namaku ya, karena aku sudah nikah sekarang. Alhamdulillah, katanya begitu. Luar biasa ya. Dulu aku pacaran sama orang ini dari SMP, sedangkan dia anak kuliahan. Sempat nggak mau karena takut dikerjain, tapi ternyata akhirnya we fall in love waktu itu. Keluarga besar kita udah saling kenal. Gila, SMP sama anak kuliah, umur 15 sama 20 berapa? 21 19 cuy. Iya lumayan jauh tuh. 4 tahun. Keluarga besar kita udah saling kenal. Kakak adik kita udah kayak kakak adik kandung sendiri. Lingkaran pertemanan kita udah saling tahu. Dah lah pokoknya semua hal kita lakukan bersama dari aku SMP sampai aku kuliah. Berarti at least itu udah dari enggak sih, SMP kelas berapa tapi ya? Nggak jelas, SMP-nya kan ada di SMP kelas 1 umur 13. Jadi mungkin 13, kalau kita ngomong 13 sampai kuliah ya 6 tahunan mungkin ya. 5-6 tahun. Semua orang yakin kita pasti sampai nikah. Long and sweet story short, di tengah perjalanan dia sempat beberapa kali flirting sama cewek lain. Bukan officially selingkuh, tapi dia suka godain cewek lain kayak chattingan di FB Messenger gitu zaman dulu. Kita selalu berantem kalau ada kejadian kayak gitu, dan sayangnya aku selalu maafin karena sayangnya dia my first love, dan sayangnya lagi aku nggak mau cari masalah karena dia sangat dominan di hubungan ini dan temperamental serta emosional. Waduh. Yes, aku ada di dalam abusive relationship. Diatur ini itu, sering dibentak. Pernah dia sampai jambak aku juga di tempat umum. Waduh. Ini mah udah street factor relationship ya. Di tahun ke-8 kita pacaran. 8 tahun. Akhirnya aku sadar kalau aku tuh bodoh. Aku bodoh, ku hancur dan berantakan. Aku nggak bisa bolak-balik diremehkan dengan dia flirting sana-sini dan dia menyakiti aku secara batin dan fisik. Kebetulan, dia selingkuh. Oh, jadi akhirnya dia beneran selingkuh. Kali ini beneran parah sampai cewek selingkuhannya ini main ke kosnya, nonton bioskop berdua, teleponan saling kasih kabar di saat kita LDR. Wek. Aku jadikanlah ini kesempatan untuk nggak kasih dia ampun. Akhirnya aku mutusin dia secara sepihak. Rasanya, aku pikir aku akan sakit hati berlarut-larut karena aku diselingkuhin sama cinta pertamaku. Tapi ternyata rasanya lega. Aku kayak keluar dari labirin yang jalan keluarnya aku bener-bener clueless. Aku sempat diteror bertahun-tahun sama dia dan keluarganya untuk minta balikan. Tapi aku bisa tegas buat bilang enggak. Bagus. Jadi emang abusive relationship itu sesuatu yang toxic ya, dan jangan sampai kamu stuck atau terjebak di abusive relationship seperti itu, guys. Lanjut cerita berikutnya. Ini makin lama makin seru, tenang aja nih. Judulnya makin seru nih. Yang ketiga, cerita pengalaman selingkuh sama adik sepupu.
aku juga mau cerita tentang perselingkuhan nih kok. Tapi kayaknya nggak panjang-panjang amat juga kok. Jadi, kejadiannya itu sekitar tahun 2011 atau 2012, waktu aku masih kuliah. Waktu itu kita pacaran udah 2 tahunan, sejak awal masuk kuliah gitu. Waktu lagi libur kenaikan kelas anak sekolah, adik sepupuku yang dari Bali lagi main ke Surabaya. Oh, anak Surabaya berarti. Arek Surabaya, guys. Ya biar seru-seruan gitu, pacarku aku ajak untuk jalan bareng rame-rame sama adik sepupuku itu. Gak ada pikiran apa-apa sih akunya, karena pikirku wajar aja kalau doi aku kenalin sama anggota keluargaku. Terus, waktu adik sepupuku mau balik ke Bali, dia itu minta tuker nomor HP sama pacarnya. Ya udah, aku juga nggak ada pikiran aneh-aneh. Terus, sejak kejadian perkenalan mereka itu, aku ngerasa perlakuannya pacarku itu berubah ke aku. Demikian pula perlakuan adik sepupuku. Yang si pacar tiba-tiba bisa seharian nggak ada info, atau kalau lagi ketemuan, doi malah asik sama HP-nya mulu. Sampai suatu kali aku nemuin salah satu chatnya itu sama adik sepupuku. Sampai sini aku masih tetap berpikiran positif. Bagus. Positive thinking is the way. Ya, the way. Waktu akhir tahun, aku dan keluarga liburan ke Bali. Sampai saat itu pun aku tetap gak kepikiran apa-apa tentang sepupu dan pacarku itu. Walau emang perlakuan si pacar dan sepupu ke aku itu udah beda dari sebelum mereka saling kenal. Terus, waktu pergantian tahun, aku telepon pacarku dan nanya, apa mau ngobrol sama sepupuku? Dan mereka mau. Di saat itulah aku mendengar mereka panggil sayang-sayangan, kangen-kangenan, dan sebagainya. Jelas, langsung nangis aku. Nangis banget saat itu, dalam hati sakit banget. Bisa-bisanya sampai kejadian kayak gitu. Nah lucunya, si pacar saat itu nggak mengakui kesalahannya dong. Dan si sepupu sampai saat ini juga nggak ada permintaan maaf ke aku atau gimana gitu. Malah si sepupu ini jadi ngejahatin aku sampai sekarang. Lah, dia yang selingkuh, dia yang jahat. Kalau ketemu, kayak anggap aku nggak ada gitu. Udah, cukup sekian cerpen curhatanku kok. Maaf kalau malah kepanjang. Sudah cukup sekian cerpen curhatanku kok. Maaf kalau malah kepanjangan. Itu. Selingkuh sama keluarga sendiri loh. Gila sih. Cerita berikutnya. Cerita pengalaman selingkuh berikutnya. Pacarku si bule selingkuh dengan sekretarisnya. Dia bilang nih, #cerpen selingkuh. Suatu hari, waduh. So, aku pernah pacaran sama Mr. X. Dia bukan orang Indonesia. Dia di sini kerja sebagai ekspatriat. Intinya kita udah jadian selama kurang lebih 1 tahunan dan kita harus LDR karena dia dipindah tugaskan ke kota lain. Kenapa semuanya awalnya LDR? Di sini dia mulai berulah. Dia berani bawa cewek masuk ke apartemen dia dan itu ketahuan pas aku video call. Mati. Katanya temen, tapi kok mainnya sampai di kamar. Siapa tahu apartemennya cuma 1 kamar ya. Oke lah, aku percaya aja. Terus selang beberapa bulan dia dipindah ke worksite yang 2 jaman lah dari kota dia. Dan dia tinggal di mes, di asrama. Di situ ketahuan dia selingkuh sama sekretarinya dan dia ngaku. Setelah janji manis bla bla bla, aku maafin. Wah, ini jadi udah sama cewek lain, dia akhirnya sama sekretari juga. Mantap. Then comes summer holiday. Orang tuanya minta aku ke negaranya. Ini nggak dijelasin ya ke negara mana. Cuman dia bilang, akhirnya aku terbang sendiri ke sana dan dia nggak ikut karena masih harus kerja. 3 mingguan di sana aku dikenalin ke semua keluarga besar dia. Mereka sangat baik dan welcome sama aku. Di hari terakhir mamanya bawa aku ke toko emas. Aku mau dibeliin perhiasan. Intinya ya kayak buat ngiket gitu. Aku takut dong gak berani terima. Aku bilang,
Gak usah onti, nanti suruh anakmu aja yang beliin aku. Akhirnya aku balik Indo dan aku transit dulu di airport kota dia buat kasih titipan dari emak bapaknya. Oh, jadi dia dari luar negeri balik ke Indo tapi transit ke kotanya si expat ini. Dan yang bikin aku kaget, dia jemput aku dengan sekretarisnya dengan dalih yang atur sewa mobil dan lain-lain adalah sekretarisnya. Tuh, buat yang punya sekretaris, hati-hati. Oke lah, aku diam aja. Itu pas bulan puasa dan menjelang waktu buka puasa. Kutanyain dia, kemana sekretarismu dan supirnya? Mereka nggak buka puasa. Dia bilang, biar mereka tunggu di mobil. Ya aku marah. Kusuruh panggil mereka karena mereka harus berbuka puasa. Make sense. Aku makan bareng mereka dan udah nggak mikir lain-lainnya. Dan waktu aku mau boarding, aku pas jalan sebelah sekretarisnya karena dia bantu bawain barangku. Aku bilang, titip Mr. X ya. Oh, dia nitipin ke sekretarisnya gitu. Tahu jawabnya apa? Ya kalau Misternya genit, aku bisa apa? Pas jalan ke lorong pesawat, air mataku nggak berhenti. Sampai Surabaya, aku pun masih kepikiran dan mereka kan satu mes. Dan setelahnya juga masih berhubungan. Akhirnya, 2 bulan sebelum pertunangan, I call off everything. I give up. He doesn't deserve my heart. Waduh. Relationship-nya benar-benar toxic dan karena mungkin udah saking sakit hatinya ya move on-nya gampang banget. Dan tahu nggak, setelah 2 minggu aku batalin dia telepon aku bilang aku suruh jelasin ke parents-nya. WTF. Akhirnya aku bilang, you mind your parents, I mind my parents. Dan aku tanya dia, if you marry me, can you guarantee me that you will change? Oh, berarti si cewek masih nanyain si cowoknya ini, kalau dia emangnya, kalau mereka bakal nikah, apakah bisa berubah? Dan dia jawabnya ragu. I will try. Mate bun. Dari situ aku udah struck sama keputusanku untuk mengakhiri. Terus aku blok semua nomornya. Dia coba tanya mamaku nomorku, kenapa aku blok dia. But my mom on my side. For your information, aku nggak bilang mama tentang dia selingkuh. Cuma aku bilang nggak kuat aja and she wasn't asking further question. Jadi mamanya emang udah percaya banget sama anaknya. Jadi intinya, selingkuh itu nggak bisa sembuh. Jangan bertahan karena takut kehilangan. Jangan bertahan karena omongannya kalau nggak sama aku, nggak akan ada cowok manapun mau sama kamu. Masa lalumu terlalu jelek. Well, aku buktikan. Sekarang I am happier without him. Dan aku dapat pasangan yang 100% nerima aku. Apa adanya dan aku udah jalan hampir 5 tahun. Kita susah-susah dilahirin mama kita. Taruhannya nyawa. Jangan kamu terima kalau ada lelaki yang menyakitimu. Mamamu berjuang keras buat ngebahagiain kita. Jadi kalau ada orang luar yang bikin kita nggak bahagia, tinggalin aja. Kebahagiaan kita yang bikin bukan orang lain. Wow! Next one. Selingkuh dengan sekretaris. Tapi benar sih, ini kebahagiaan kita yang bikin bukan orang lain. Ini yang harus di garis bawahi kali ya. Ini mungkin adalah cerita terakhir ya. Karena emang itu aku bilang banyak banget ceritanya dan aku pilih beberapa. Dan cerita terakhir kita kali ini adalah cerita selingkuhku pusing amat. Cerita selingkuhku. Aku sama Mas, sebut aja AM. Kenal dari tahun 2012-an. Pernah dekat namun tidak sempat bersama. 2017 saat dia udah punya kekasih yang tak lain dan tak bukan, masih saudara sama aku, sebut aja Nai. Dia juga ngedeketin aku. Oh, jadi tahun 2017-nya dia itu si Mas AM ini pacaran sama saudaranya. Namanya Nai dan si Mas ini ngedeketin sama si yang pencerita ini. Saudaranya tanda kutip lagi dia ngomongnya. Aku sama Nai satu kampus, satu pesantren dan satu kamar. Waduh, HP kita juga pada waktu itu sama. Luar biasa bukan? Karena HP kita sama, asal nyomotlah aku. Ternyata salah bawa HP. Itu HP-nya Nai. Dan karena HP ku nggak disandi otomatis, bisa dibuka sesukanya dong. Beneran, HP ku dibuka sama si Nai. Jadi ketukar HP-nya terus masing-masing saling bawa HP-nya yang ketukar itu. Ketahuanlah cowoknya ganjen ke aku. Sampai-sampai nomor HP ku dihapus di HP si Mas AM. Sampai akhirnya kita berkonflik panjang. Konfliknya bukan cuma karena si Mas AM doang sih. Ada juga karena faktor keluarga.
bapak dia nikahin sepupuku. Di saat sepupuku hamil, disia-siain. Akhirnya sepupuku meninggal saat melahirkan. Gimana? Anaknya nggak dikasih nafkah sama sekali. Anjing banget dah tuh bapaknya si Nay. Lah, jadi bentar deh. Jadi konflik panjang bukan cuma karena si AM, tapi karena ada faktor keluarga. Bapaknya Nay nikahin sepupunya si pencerita. Di saat sepupunya pencerita hamil disia-siain karena akhirnya sepupunya si pencerita ini meninggal saat melahirkan. Anaknya nggak dikasih nikah sama sekali. Anjing banget dah tuh bapaknya si Nay. Iya kan? Makanya cerita selingkuh pusing amat judulnya. Sampai sekarang aku masih dendam banget sama keluarganya. Oke, nah singkat cerita, 2 Desember 2020, Mas AM tiba-tiba nelpon dan nggak kejawab. Ini gimana sih? Jadi awal adanya kisah ini dengan dia itu tanggal 2 Desember 2020. Oh, ini flashback, bos. Jadi ceritain di awal itu dia udah dideketin, udah deket sama si AM. Tapi ini tolong dah yang buat cerita ini belajar ini deh. Ya, belajar storytelling, belajar penulisan naskah ya sama Raditya Dika mungkin bisa. Oke, intinya guys, 2 Desember 2020 saat si AM ini udah pacaran sama si Nay, dia ini ngedeketin si pencerita. Mas AM tiba-tiba nelpon dan nggak kejawab. Tiba-tiba ya jam 22.43, ingat sampai detail banget ya. 22.43 ada panggilan video nggak terjawab. Aku udah tidur, terus kebangun tapi udah mati. Kaget dong, ternyata si Mas AM. Wah, ada apa? Tumben. Aku bales dan mulailah basa-basi. Basinya banget tadi ya. Karena udah kenal dan dia sering bercanda ngajak makan, ngajak jalan. Ya udah lanjut WA-an sampai jam 2 lebih. Dia ngajak lagi untuk ketemu. Terus aku bilang, buktiin aja kalau kamu berani. Tak kira bercanda. Tahu-tahu beneran dibuktiin dia datang ke rumah. Tanggal 3 Desember. Mengingat dia pacarnya Nay, ya aku kikuk dong. Tapi kok dia lumayan gas, banter ke aku. Wah, ada maksud kah? Awalnya aku bilang ke dia, jangan lupa jalan pulang ya. Karena kita sama-sama punya pasangan waktu itu. Sampai pada akhirnya untuk bulan Januari akhir, karena intensitas ketemunya lumayan sering, sama-sama baper dua-duanya. Karena dia bisa cerita apapun ke aku dan aku sebaliknya. Sama-sama nyaman dan batas masing-masing. Nah, ngomong apa kon? Aku pun putus dari pacarku tapi dia tidak kok. Oke. Dia sempat putus tapi balik lagi. Ada kali sebulan sekali mereka putus tapi balik lagi. Tapi sebelnya tuh dia pelin-pelan. Kasih harapan ke aku tapi nggak mau lepasin Nay. Padahal dia selalu bilang nggak suka sifat Nay. Males sama Nay. Gini. Ya akhirnya aku lama-lama muak juga dengar ceritanya dia. Oh iya, for your information, mereka udah engagement kok tanggal 19 Mei kemarin. Sumpah, sehancur itu perasaanku barusan 19 Mei kemarin dong, beneran. Kalau rugi, enggak sih, karena kita kasih tak sampai, kisah tak usai. Meskipun akhirnya sampai lewat jalur belakang, tapi kisahnya nggak usai-usai karena sama-sama kenceng nggak mau pisah. Salah, jelas salah. Tapi sampai sekarang dia masih jadi terbaik versiku. Dan sebentar lagi mereka menikah kok. Tapi aku masih mencintainya. Mau nangis. Capek dengerin kayak gini tuh capek loh. Pakai glutening serum aja deh. Cukup 2-3 tetes. Waktu pagi, ini masih pagi ya. Ya guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian masih ada cerita selingkuh lain dan mau diceritain, boleh tuh ya, ceritain aja langsung. Bisa leave komen di bawah atau DM di Instagramku @abibayu atau email ke abi.bayu dengan #cerpenselingkuh. Siapa tahu ntar kalau kalian emang mau part 2, aku buatin part 2 karena jujur
Cerita-cerita yang lain tuh masih banyak dan belum mungkin ada tambahan cerita yang lain ya. Ataupun kita lanjutin cerpen ini, kita baca-bacain cerita pengalaman teman-teman yang lainnya. Jadi ya monggo, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen kalau kamu enjoy sama ini dan kamu mau support aku. Kalau mau follow Instagramku bisa di @abibayu dan di TikTok @abibayugk. Sampai jumpa di konten berikutnya. Stay safe, protokol kesehatan jangan lupa dipakai. Oke? Stay healthy. Bye bye. Zarangyo.